Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini akan membahas tentang ukuran pemusatan data yang bentuknya data kelompok. Kita mulai dari yang rata-rata. Itu bisa sambil dilihat dari foto yang saya kasih di Classroom tentang data kelompok. Yang pertama, min atau rata-rata. Ya, jadi rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XI kali FI dibagi dengan sigma FI. Nah, jadi nilai tengah dikalikan dengan banyaknya frekuensinya. Nah, contoh, tentukan rata-rata hitung dari data berikut. Nilai 1 sampai 50, 51 sampai 100, 101 sampai 150, 151 sampai 200, 201 sampai 250, 251 sampai 300. Nilainya dan frekuensinya yaitu 4, 7, 10, 16, 30, dan 13. Nah, langkah yang pertama adalah kita menentukan titik tengah. Jadi XI adalah titik tengah. Tentukan titik tengahnya gimana? Nih, dari 1 sampai 50 tengahnya. Berarti kemarin sudah di awal titik tengah berarti 1 ditambah 50 XI di sini 1 ditambah 50 dibagi 2. 51 dibagi 2 yaitu 25,5. 51 sampai 105. Nilai tengahnya adalah, dia kan kelipatannya bertambah 50, 50, 50 ya. Ini tinggal ditambahkan saja 50. Jadi ngitungnya tinggal dilihat kelipatan 50. Berarti ini kelipatan 50 tambahin 50. Jadi 75,5 terus 125,5 16 175,5 225,5 dan 275,5. Terus di sini adalah sigma. Sigma itu artinya jumlah. XI dikali FI. Nah, kita kalikan XI dikali FI-nya. Boleh pakai kalkulator. FI itu frekuensi 4 dikali 25,5 yaitu 102. 7 dikalikan dengan 75,5 528,5. 10 dikali 125,5 1255. Seterusnya sampai bawah dikalikan 6.765 dan 3.581,5. Barulah di bawahnya kita jumlahkan. Yang dijumlah frekuensinya aja. Frekuensinya 4 tambah 7 tambah 10 tambah 16 tambah 30 tambah 13 itu 80. Dan ini XI kali FI nya dijumlahkan jadi 15.040. Mudah. Baru kita masukkan ke rumusnya. Maka rata-rata rumusnya tadi X bar sama dengan sigma XI kali FI dibagi sigma FI. Jadi jumlah dari hasil kali ini
15.040 dibagi jumlah dari frekuensinya 80, yaitu hasilnya adalah 188. Nah, itu untuk rata-rata data. Oke, kita lanjut yang nomor 2, yaitu median. Median data kelompok. Median atau ME. Nah, median itu kan merupakan nilai tengah. Ya, jadi kalian harus ingat median merupakan nilai tengah. Sehingga untuk mencari nilai median, itu kita menentukan letak kelasnya, yaitu dengan ME sama dengan B ditambah setengah N kurang FKK dibagi dengan FM dikalikan dengan I. Nah, untuk keterangannya kalian bisa baca lagi di foto yang sudah saya lampirkan di catatan sebelumnya. Nah, ME itu median, B itu tepi bawah kelas median, dan setengah N itu kenapa pakai setengah N? Nanti yang membedakan dengan kuartil adalah letak sininya nih. Nah, setengah N itu karena median tadi, median merupakan nilai tengah. Kalau nilai tengah berarti setengah dari data tengahnya. Oke. Nah, FKK itu frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median, dan FM atau FME adalah frekuensi kelas median, dan I itu adalah panjang kelas atau lebar kelas. Silakan sambil dibuka catatannya ya. Nah, oke. Ada contoh di sini. Perhatikan contoh berikut dari berat badan, data berat badan dan frekuensi. Saya tulis F ya. 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89. Ini adalah data berat badan dengan frekuensinya 5, 14, 16, 12, dan 3. Sini kita jumlahkan. Untuk data kelompok ini kita cari dulu FK-nya, frekuensi kumulatif atau kumulatif ya. Caranya sama seperti di rata-rata kemarin. Ini 5 tambah 14, 19 tambah 16, 35 tambah 12, 47 tambah 3, 50. Ini kalau kita jumlahkan, jumlahnya juga ada 55. Nah, jadi di sini artinya di kelas 40 sampai 49 itu adalah data ke 1 sampai ke 5. Nah, batasnya sampai 5. 50 sampai 59 dari 6 sampai 19 dan seterusnya. Nah, cara menentukan median tadi, ini rumusnya. Kita tentuin letak kelas median. Menentukan letak kelas median. Karena median tadi nilai tengah, berarti kita carinya letaknya adalah setengah kali N. Setengah dikali banyak data. Setengah dikali banyak datanya adalah 50 kali 50, yaitu 25. Nah, jadi kita cari 25. Data ke 25. Data ke 25. Nah, data ke 25 ini adanya di mana? Lihatnya di frekuensi kumulatif. Lihat FK. Frekuensi kumulatif. Ini artinya sampai data ke-5, sampai data ke-19, sampai data ke-35. Nah, data ke-25 berarti adanya di mana? Adanya di sini. Kita kasih nama ini adalah kelas median. Kenapa di sini? Karena kalau di sini dia baru sampai data ke-19. Ya. Nah, berarti dia ada data ke-25 dari sini.
Nah, ini adalah kelas median. Nah, yang kita lihat adalah ini saja yang ada di lingkaran sini. Masukin ke rumusnya. ME sama dengan B ditambah setengah N dikurang FKK dibagi FME dikali I. Nah, B adalah tepi bawah kelas. Ya. Sehingga sini kita tulis B-nya adalah nih 60 dikurang, kita tulis di sini ya keterangan. Di catatan sudah ada kok diperolehnya dari mana ada. B-nya adalah 60 dikurang 0,5 yaitu 59,5 dari sini. Jadi yang kita lihat yang dilingkarin ini aja. Ya. Oke. Nah, sini B-nya kita masukin 59,5 ditambah setengah N tadi 25 dikurang FKK itu kumulatif sebelum kelas median. Jadi yang kita fokusnya di lingkaran ini nih. Nah, kumulatif sebelum kelas median. Kelas median kan ini, berarti sebelumnya adalah atasnya 19 dibagi frekuensi median. Ingat ya, frekuensi median. Ini kumulatif, ini frekuensi. Nah, ini kelas median. Lihat frekuensinya adalah 16 dikalikan dengan I. I itu adalah panjang kelas. Panjang kelas itu dari sini. 40 sampai 49 berarti 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Panjang kelasnya adalah 10. Sehingga I-nya 10. Sudah tinggal dihitung. 59,5 ditambah 25 dikurang 19 adalah 6 dibagi 16 dikali 10. Berarti 59,5 ditambah, ini bisa kita sederhanakan, dibagi 3 dibagi 2 jadi 3, ini dibagi 2 jadi 8. 3 kali 10 30 per 8. Berarti 59,5 ditambah, ini boleh pakai kalkulator, 3,75. Tinggal dijumlahkan 59,5 ditambah 3,75. Ingat ya, komanya sejajar. Berarti 5, 12, 13, 63,25. Ini adalah kelas median. Jadi yang diingat rumusnya ini. B ditambah setengah N dikurang FKK dibagi FME dikali I. Nah, nanti kalau modus juga sama. Kuartil itu nanti tinggal kita lihat, yang dibedakan di letaknya aja. Jika ada frekuensi kumulatifnya, dibaca definisinya yang kemarin di catatan, nah begitu. Oke? Kita lanjut. Yang ketiga, adalah menentukan modus data kelompok. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Ya, rumusnya adalah MO sama dengan modus sama dengan B ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan dengan I. Ya, keterangannya ada di catatan kemarin. B tepi bawah kelas. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. I itu panjang kelas. Kita langsung ke contohnya di situ. Tentukan modus dari data berikut. Ada data berat badan sama seperti yang tadi. 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79 dan 80 sampai 89. Ini frekuensi
ini boleh jumlah. Frekuensinya 5, 14, 16, 12, dan 3. Kalau kita jumlahkan adalah 50. Nah, jadi langkahnya adalah sama, menentukan kelas modus. Kalau tadi menentukan kelas median dengan cara setengah N karena median nilai tengah. Nah, menentukan kelas modus berarti cari yang frekuensinya paling banyak. Karena modus itu tadi kan data yang paling sering muncul. Jadi kita cari yang frekuensinya paling besar. Mana frekuensinya paling besar? 16 kita tandai. Nah, jadi kita fokusnya di sini aja, di yang kita lingkari. Ini adalah kelas modus. Saya kasih nama di sini kelas modus. Oke, yang dilingkari aja. Nah, D1 adalah selisih frekuensi modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 16 dikurang atasnya 14, yaitu 2. Dan D2 adalah selisih frekuensi modus dengan kelas setelahnya, yaitu dikurang 12 adalah 4. Tinggal kita masukkan rumusnya. MO sama dengan B ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan dengan I. Nah, B itu tepi bawah kelas tadi ya. Karena fokusnya di lingkaran ini berarti 60 dikurang 0,5 itu adalah tepi bawah 59,5. Tinggal kita masukkan ke sini. 59,5 ditambah D1-nya 2 dibagi D1 2 ditambah D2 D2 4 dikalikan dengan I, panjang kelasnya tadi 40 sampai 49 yaitu 10. Berarti 59,5 ditambah 2/6 dikali 10. 59,5 ditambah 20/6, 2 kali 10 dibagi 6. 59,5 ditambah 20 dibagi 6 adalah 3,33. Tinggal kita jumlahkan. 59,5 ditambah 3,33 adalah 62,83. Sehingga kelas modusnya adalah, modus data kelompoknya adalah 62,83. Jadi mencari letaknya. Kalau menentukan kelas modus, cari yang frekuensinya paling banyak. Frekuensi paling banyak adalah 16. Kita tentukan D1 dan D2-nya. Seperti itu, dikurang dengan atasnya D1, dikurang dengan bawahnya D2. Oke. Nah, kemarin ada soal latihan. Ya. Di latihan, kita bahas soal latihannya. Nanti silakan dicocokkan sama jawaban kalian kemarin. Nomor 1, tentukan min, median, dan modus dari data berikut. Nah, yang A ini nilai dan frekuensi. Nah, ini adalah contoh dari data tunggal, masih 4, 5. Nilainya 4, 5 orang. Nilainya 5, 10 orang. Nilainya 6, 12 orang. Nilainya 7, 3 orang. Nilainya 8, 3 orang. Yang 9, 2 orang. Ini adalah contoh dari data tunggal. Nah, kita cari dulu XI dikalikan dengan FI-nya. Jadi tinggal kita kali. Ini kan artinya nilainya 4 ada 5 orang ya. Berarti tinggal kita kali. 4 kali 5, 20. 5 kali 10, 50. 6 kali 12, 72. 7 kali 3, 21. Dan 8 kali 3, 24. 9 kali 2, 18. Kalau kemarin bentuk tabelnya bawah, nah ini dibuatnya ke samping gitu aja. Kita jumlahkan. 5 tambah 10 tambah 12 tambah 3 tambah 3 tambah 2. 7-nya ada 8 ya. 7-nya ada 8. Berarti di sini adalah 56. Oke, 15 7, 30, 40. Oke.
20 ditambah 50 ditambah 72 itu 42 tambah 56 tambah 24 tambah 18 240 jumlahnya. Udah, sehingga rata-ratanya adalah, rata-rata itu kan berarti sigma XIFI dibagi dengan sigma F, atau jumlah dari hasil kali datanya dibagi dengan banyak frekuensinya. Berarti 240 dibagikan dengan 40, yaitu 6, sehingga rata-ratanya adalah 6. Modus nilai yang paling sering muncul, yang frekuensinya paling banyak adalah 12. Berarti bukan 12 jawabannya, tapi nilainya. Nilai berapa yang frekuensinya 12? Nilai 6, sehingga modusnya adalah 6. Sedangkan median kemarin ada median data tunggal dan median data, ada median yang jumlah n-nya ganjil dan yang n-nya genap. Nah, karena di sini jumlahnya ada 40, berarti dia bernilai genap, sehingga rumusnya adalah x n per 2 x n per 2 ditambah x n per 2 ditambah 1 dibagi 2. Jumlah datanya 40, berarti 40 bagi 2 20. X 20 tambah 1 21 dibagi 2. Artinya data ke 20 ditambah dengan data ke 21. Berarti kita cari frekuensi kumulatif F kumnya. Boleh kita jumlahkan dari sini. Tadi 5 tambah 10 15, 15 tambah 12 27, 27 tambah 8 35 tambah 3 38, 38 tambah 2 40. Data ke 20 berarti data ke 20 adanya di mana? Di sini. Itu nilai 6 ditambah data ke 21 juga di sini. 6 dibagi 2. Itu 12 dibagi 2 sama dengan 6, sehingga rata-ratanya 6, modusnya 6, dan mediannya juga 6. Ini contoh masih bentuk data tunggal. Yang nomor 2-nya adalah data kelompok. Yang B. Jadi kita kalau di satu soal ditentukan median, rata-rata dan modus, satu tabel aja. Nomor 2 ada nilai dan ada frekuensi. 46 sampai 50, 51 sampai 55, 56 sampai 60, 61 sampai 65, 66 sampai 70, 71 sampai 75, dan 76 sampai 80. Frekuensinya adalah 10, 15, 20, 35, 40, 30, 10. Oke. Kita jumlahkan di sini. Jumlah 10 tambah 15 tambah 20 tambah 35 tambah 40 tambah 30 ditambah 10 adalah 160. Nah, yang pertama kita cari rata-rata. Data kelompok ya. Disebut data kelompok itu bedanya adalah ada interval. Jadi kalau data kelompok itu ada intervalnya. Kalau yang tadi itu data tunggal, nilai 4, 5 orang, dan seterusnya. Nah, kalau ini 46 sampai 50 itu artinya ada interval, berarti data kelompok. Nah, XI, kita cari XI. XI itu adalah nilai tengah. Ya, kemarin cara nyarinya kita lihat aja ini. Kalau dia rentangnya sedikit, pakai ini aja. 46 sampai 50. 46, 47, 48, 49, 50. Berarti yang di tengah tadi 46, 47, 48. Nilai tengahnya adalah 48. Ya.
pelipatan berapa di sini? Berarti ini 51, 52, 53, 54, 55. Di tengahnya adalah 53. Berarti dia bertambah 5. Tambahin aja 5 lagi. 58, 63, 68, 73, 78. Oke. Rata-rata itu adalah FI dikali XI. Jadi kita kalikan 10 kali 48, 480. Ini seterusnya 15 kali 53, 795. Dikalikan 1160, 2205, 2720, 2190, dan 780. Nah, kita kalikan FI dengan XI-nya ini. Frekuensi dengan nilai tengah. Jumlahkan. Kita jumlah semuanya adalah 10.330. Oke. Temu deh jawabannya yang A, rata-rata atau min. Rumusnya adalah sigma XI, FI dibagi dengan sigma F. Jumlah hasil kalinya adalah 10.330 dibagi dengan jumlah frekuensinya 160. Hasilnya adalah 64,56. Nah, nanti cocokin sama jawaban kalian. Nah, untuk yang B kita cari median dan modus, berarti kita cari frekuensi kumulatifnya. F kum. Frekuensi 10 tambah 15, 25 tambah 20, 45 tambah 35, 80 tambah 40, 120 tambah 30, terus 50 tambah 10, 160. Oke, kita tentukan kelas median. Median tadi rumusnya B ditambah setengah N dikurang FKK. Ini kalau lupa simbol-simbolnya nggak apa-apa, yang penting angkanya yang dimasukkan benar. FME dikalikan dengan I. Oke, kita tentuin kelas median. Kelas median berarti kita cari setengah N. Setengah dikali banyaknya adalah 160, sehingga 80. Kita cari nih 80 di frekuensi kumulatif, letaknya ada di mana? Nah, ada yang tepat di sini 80. Kita lingkari. Ini adalah kelas median. Saya kasih simbol ME. Oke, berarti kita fokusnya di sini saja. B, tapi bawah. Lihat bawahnya 61 dikurang 0,5. Berarti 60,5. Ditambah setengah N tadi hasilnya 80 dikurang FKK. Lihat fokus yang di lingkaran median. FKK atasnya 45 dibagi frekuensi median, frekuensi 35 dikalikan dengan I panjang kelasnya 46, 47, 48, 49, 50. 46 sampai 50 panjangnya 5. Tinggal kita hitung 60,5 ditambah 80 dikurang 45 adalah 35 dibagi 35 dikali 5. Oke. 35 bagi 35 habis 1 kali 5 berarti 60,5 ditambah 5 itu 65,5. Ini adalah mediannya. Nah, yang C adalah modusnya. Modus itu rumusnya tadi B ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan dengan I. Nah, kita tentukan kelas modusnya sekarang. Modus frekuensi yang paling besar. Lihat di frekuensi. Mana yang frekuensinya paling besar? 40. Kita lingkari. Ini adalah kelas modus. Kita kasih nama. Jadi kita fokus ke lingkaran kelas modus saja. B, batas kelasnya 66. Berarti dikurang 0,5. 65,5. Ditambah D1 tadi frekuensi kumulatif dikurang atasnya. 120 dikurang 80 adalah 40. Bagi D1 nya 40 ditambah D2 nya
sorry. Jadi kita lihatnya bukan dari frekuensi kumulatif ya, tapi dari frekuensinya. Frekuensi paling besar nih 40. Berarti D1 frekuensi dikurang atasnya. 40 dikurang 35 adalah 5. Dan D1-nya 5 ditambah D2-nya 40 dikurang 30 yaitu 10. Jadi kalau ngerjain soal kalian tulis dulu diketahuinya B-nya berapa, D-nya berapa, D1 berapa, D2 berapa. Nanti baru dimasukin ke rumusnya biar enak. I-nya panjang kelasnya sama 5. Berarti 65,5 ditambah 5 per 15 dikali 5. 15 bagi 5 adalah 3. Berarti 65,5 ditambah 5 per 3. 5 dibagi 3, 65,5 ditambah 5 dibagi 3 adalah 1,67. Tinggal juga 65,5 tambah 1,67 adalah 67,17. Ya, jadi kalau rata-rata cari XI ini dulu nilai tengah, kalau median nentuin letaknya cari setengah N-nya, dan kalau modus cari frekuensi yang paling besar. Nah, nanti cocoknya sama jawaban kalian. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.